Mulai ayat pertanyaan di pun kosong kumaha ulah. Tidak ada boleh tidak ada pertanyaan lagi kalau kalau tidak diisi bagaimana? Kan di sini juga tidak boleh kosong. Nah, jadi tidak ada pertanyaan kalau tidak diisi bagaimana ya. Itu komponen utama. Tolong indahkan ini ya. Ini tolong indahkan ini. Walaupun ketentuannya Bapak Ibu boleh mengisi satu. Tapi saya jamin kalau Bapak Ibu hanya mengisi satu komponen ini pasti tidak lulus. Saya jamin itu. Makanya kita kosongkan saja. Tidak boleh kosong. Makanya saya sarankan tidak boleh kosong. Sebab ini amanat pimpinan juga, amanat dekan, amanat Pawadek, bahwa komponen utama mahasiswa harus diisi. Tidak boleh kosong. Tapi isinya yang relevan ya. Nah, apa saja yang tidak boleh kosong itu? Pertama, penelitian dan publikasi. Nah, ini ya. Bapak Ibu telah melakukan penelitian. Pernah melakukan penelitian? Apa yang harus diteliti? Nama penelitiannya apa yang dilakukan oleh guru-guru? Nah, minimal Bapak Ibu telah melakukan penelitian tindakan kelas. Masa iya sama sekali tidak pernah apa-apa, belum pernah, aduh, berarti kosong, tak apa-apa lah ya. Ini kemungkinan kosong bisa jadi. Saya katakan ini kemungkinan kosong bisa jadi. Karena di sini juga 4 komponen mungkin ini statusnya satu dari 4 harus ada. Ini juga beberapa komponen ini kemungkinan Bapak Ibu tidak. Oke, katakanlah misalkan penelitian Bapak Ibu tidak ada. Dan strateginya ya. Oleh karena itu maka komponen kedua, ketiga, keempat Bapak Ibu wajib ada. Oke lah katakanlah komponen satu ini penelitian dan publikasi Bapak Ibu tidak ada. Tidak usah dipikirkan, tidak apa-apa. Berarti Bapak Ibu harus memaksimalkan di komponen 2, komponen 3, komponen 4. Apa komponen 2? Melakukan refleksi diri. Mahasiswa telah melaksanakan refleksi dalam pembelajaran, penelitian, pengembangan inovasi. Bapak Ibu melakukan refleksi dalam pembelajaran. Bagaimana cara melakukan refleksinya? Di sini nanti ada format. Nah, ini format refleksi pelaksanaan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu fotokan. Nanti filenya sebetulnya saya kasih. Setidaknya Bapak Ibu melakukan ini semua untuk mengisi komponen 2. Kegiatan refleksinya apa? Akan Bapak Ibu melakukan refleksi pembelajaran. Permasalahan ketika pembelajaran itu yang Bapak Ibu temukan bagaimana? Langkah untuk melakukan pembelajaran seperti apa? Yang tadi, yang langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa dalam pembelajaran tadi, dilakukan di tahun berapa, semester berapa, bukti pendukungnya apa, bukti pendukung bahwa Bapak Ibu itu telah memperbaiki pembelajaran dari kesalahan ini apa, misalkan bukti pendukungnya bisa jadi artefak, misalkan ya. Nah, kembali lagi ke sini bahwa komponen 2 Bapak Ibu saya katakan tidak mungkin kosong. Tidak mungkin kosong karena ini hanya mengerjakan refleksi pembelajaran. Masa iya Bapak Ibu tidak pernah merefleksi ketika ngajar? Refleksi itu kumaha sih? Ente nanya ke Bapak Ibu nanya ke teman sebaya misalkan, Pak Agus, cara ngajar saya sudah susah. Itulah kira-kira refleksi. Oh, Bapak Ibu kekurangannya begini. Kan itu ya permasalahannya. Oh, kekurangannya begitu. Nanti perbaikan dalam kekurangan itu apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk nanti ngajar pada pertemuan berikutnya. Nah, kira-kira begitulah sederhananya ya Bapak Ibu akan itu. Nah, saya katakan melakukan refleksi diri ini tidak mungkin kosong. Dan karena di penelitian dan publikasi Bapak Ibu kemungkinan kosong, yes, 99% ada Bapak Ibu sebagian, bukan sebagian sih, mayoritas paling hanya 1 atau 2 orang yang bisa mengisi ini, tapi mayoritasnya adalah pasti nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan, nggak usah menjadi bahan pikiran yang ini. Bapak Ibu berarti harus mengisi di komponen 2 dan 3 harus maksimal. Ya, Bapak Ibu melakukan refleksi diri, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah mencari informasi atau pengetahuan baru. Mahasiswa melakukan pengembangan kompetensi diri melalui seminar,
workshop dan pertemuan-pertemuan ilmiah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal atau gugus di sekolah. Bapak Ibu pernah mengikuti IHT, in-house training di sekolah. Itu masuk ke komponen nomor 3. Bapak Ibu mengikuti workshop di sekolah atau yang dilaksanakan oleh yayasan atau sekolah-sekolah, Bapak Ibu masuk ke komponen ini. Saya katakan ini tidak mungkin tidak ada. Masa iya di sekolah tidak pernah melakukan kegiatan seminar, workshop, IHT, dan sebagainya. Nah, Pak, masalahnya berkasnya kumaha berkasnya supaya ayak itulah kira-kira. Ya, bagaimana caranya pun berkasnya, dokumennya harus ada. Titik. Saya tidak mau ada pertanyaan lagi. Bagaimana berkasnya harus ada? Terserah, yang penting ayak. Ya. Bagaimana caranya berkasnya harus ada? Oke. Baik di tingkat gugus ada. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, saya katakan poin 3 ini tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Oke ya. Yang keempat, poin 4 apa saja? Mengembangkan karya inovasi. Mahasiswa telah membuat karya dalam bentuk buku, perangkat pembelajaran yang lainnya yang terpublish baik secara profesional. Nah, saya sederhanakan. Poin nomor 4 ini adalah, walaupun nanti di sini juga dijelaskan. Oke, nah ini. Poin nomor 4 itu apa saja? Yang mungkin Bapak Ibu, saya katakan yang mungkin-mungkinnya saja ya. Yang tidak mungkin saya tidak. Yang mungkin Bapak Ibu lakukan untuk melengkapi komponen poin nomor 4 adalah Bapak Ibu membuat LKPD minimal 1 semester yang digunakan di sekolah. Lumayan dapat poin 0,5. Bapak Ibu membuat modul dari LKPD minimal 1 semester yang digunakan di sekolah. Kalau 1 semester Bapak Ibu membuat LKPD atau modul sebanyak 16 pertemuan misalkan, berarti kan ada 16 ya. Karena kali 0,5 kan lumayan. Yang lain misalkan dihiraukan tidak ada masalah lah ya. Minimal Bapak Ibu bisa melakukan ini saja, komponen ini ya. Bapak Ibu membuat modul LKPD. Ya, cara membuat modul LKPD sudah modul perangkat pembelajaran. Ya, oke. Tapi syukur-syukur Bapak Ibu punya komponen yang lain. Kalaupun tidak, ya. Oke ya. Untuk mengisi poin ini, karya inovasi itu, nah ini masuk kategori karya inovasi yang oke, walaupun di sini nanti ada komponen-komponennya, publikasi itu apa saja. Nah, oke lah ya, tadi saya sampaikan Bapak Ibu kemungkinan besar, makanya di sini dikatakan bahwa untuk mencapai skor maksimalnya di publikasi ini adalah 4. Untuk mencapai skor maksimal di poin yang publikasi memang belum maksimal, tapi bisa jadi juga belum mungkin ada. Nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu bisa memaksimalkan dilakukan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran itu poinnya 0,5. Melakukan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan asesmen pembelajaran semester minimal 1 kali. Jadi selama 1 semester Bapak Ibu membuat refleksi diri 1 kali saja. Ya. Kalau di sini misalkan portofolionya itu 3 tahun terakhir, maka ketika di minimal harus membuat refleksi 1 kali semester, berarti Bapak Ibu membuat refleksi sudah punya 6. Karena 1 tahun itu kan 2 semester ya. Ini wajibnya kan 3 tahun. Berarti 3 kali 2. Jadi minimal Bapak Ibu membuat 6 refleksi setiap semester 1 kali. Refleksi apa? Refleksi pembelajaran. Ya, Bapak Ibu nanti memperoleh poin 0,5. Ya, lumayan lah. 0,5 kali 6 kan lumayan. Nilainya lumayan. Pasti ada nilai. Ketika di poin nomor 1 Bapak Ibu kurang, maka Bapak Ibu bisa dimaksimalkan poin nomor 2. Di penelitian, refleksi penelitian mungkin saja tidak ada, maka Bapak Ibu bisa melakukan refleksi di proses pembelajaran.
Ada inovasi, nggak bisa dipikirkan proses belajar. Nah ini contohnya tadi saya sampaikan, paparkan jelas-jelasnya di sini. Tinggal hanya 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 kolom saja. Nah ini refleksi penelitian. Nah yang ketiganya yaitu karya inovasi. Bapak Ibu nanti siapkan saja sertifikat-sertifikat atau dokumen-dokumen lain yang menyatakan bahwa Bapak Ibu pernah mengikuti forum kegiatan ini. Nah di sini ada di sekolah, jadi Bapak Ibu. Nah, makanya saya sampaikan, saya katakan sejak awal tadi bahwa komponen-komponen RPL itu ada yang bisa Bapak Ibu gunakan di portofolio. Nah ini salah satunya adalah di RPL itu kan pengembangan diri ya, pengembangan kompetensi. Nah di sini adalah mencari informasi baru. Jadi berkas-berkas keikutsertaan dalam program ilmiah yang Bapak Ibu sudah lakukan itu bisa Bapak Ibu gunakan di untuk melengkapi di poin yang ketiga ini, yaitu mencari informasi pengetahuan dalam minimal di tingkat sekolah. Nanti ada poinnya bahwa karya atau seminar konferensi di tingkat sekolah kalau menjadi peserta 0,10, jadi 0,1 lainnya. Tapi kan kalau misalkan beberapa kali Bapak Ibu itu serta di sekolah 10 kali misalkan kan lumayan daripada tidak ada. Jadi saya katakan untuk poin nomor 3 ini kemungkinan tidak adanya tidak mungkin. Ya. Nah ini karya inovasi saya sudah sampaikan. Bapak Ibu minimal bisa membuat modul atau KPD minimal 1 semester yang digunakan di sekolah. Pasti saya yakin sudah membuat modul ataupun KPD yang digunakan di sekolah. Saya yakin itu. Kalau yang lainnya kesulitan untuk diperoleh, maka Bapak Ibu bisa memaksimalkan di poin ini. Minimal 1 semester 1 kali. Sekali lagi bahwa berkas yang bisa digunakan dalam portofolio ini adalah 3 tahun terakhir. Jadi kalau di sini minimal 1 semester yang digunakan, kalau dari setiap tahun itu ada 2 semester, Bapak Ibu bisa mengupload di sini KPD atau modul sebanyak 6. Ya, karena setiap semesternya sama. Ya. Nah itu adalah komponen utama atau komponen yang tidak kosong atau komponen yang tidak, keempat komponen itu tidak boleh boleh ada yang kosong tapi tidak boleh dikosongkan semuanya. Tidak boleh dikosongkan semuanya. Nah kalau komponen tambahan itu boleh tidak, tapi saya katakan sekali lagi bahwa kalau Bapak Ibu tidak mengisi salah satu, akan sangat kemungkinan Bapak Ibu nilainya kecil. Kalau nilainya kecil, maka bisa jadi uji kinerjanya tidak lulus. Makanya tolong diisi juga waktu ini boleh kosong, tapi tolong isinya 1 atau 2. Pertama, untuk poin yang kelima ini, tadi kan sampai 4, itu poin yang kelima dia mempunyai prestasi, bisa jadi Bapak Ibu kosong, nggak apa-apa. Prestasi Bapak Ibu baik di tingkat lokal, internasional, sampai ke internasional. Juara MTQ tingkat kecamatan atau tingkat sekolah. Jadi guru teladan tingkat sekolah, juara harapan guru teladan dan sebagainya kan. Nah ini prestasi ya, prestasi. Jadi prestasi yang sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu. Prestasi yang menunjang terhadap kompetensi Bapak. Yang poin yang terakhir adalah pengabdian di masyarakat. Bapak Ibu aktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat, baik di lingkungan rumah masyarakat itu maupun di lingkungan sekolah. Setidaknya Bapak Ibu pernah menjadi panitia penerimaan siswa baru MB penerimaan siswa baru. Nah ini itu masuk kategori ini. Ya. Jadi mahasiswa telah melakukan atau telah berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan baik di level
nasional maupun di level gugus. Gugus itu adalah sekolah. Jadi Bapak Ibu terlibat dalam panitia. Panitia PHBI, kan, nah, itu masuk ke pengabdian masyarakat. Panitia tahun baru Hijriah itu bisa masuk ke pengabdian masyarakat. Makanya kalau nomor 5 itu bisa jadi kosong, nah nomor 6 tidak mungkin tidak kosong. Saya guru agama itu tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Gitu ya. Minimal jadi anggota-anggota kan. Anggota perayaan tahun baru Hijriah. Ya. Nah ini makanya nomor 6 ini kecil kemungkinan Bapak Ibu. Ya. Nah ini kompetensi, ini bukti-buktinya prestasi hasil kompetensi itu apa saja, juara 1 sampai 5 tingkat nasional, juara 1 sampai 5 di tingkat gugus lumayan poinnya 0,3. Nah bisa jadi ini Bapak Ibu sangat kesulitan karena hanya orang-orang tertentu saja. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa dimaksimalkan di pengabdian masyarakat di poin 6. Kategorinya hanya 2 Bapak Ibu untuk pengabdian masyarakat itu. Pertama adalah sebagai ketua, yang kedua adalah selain ketua. Jadi sekretaris, bendahara, anggota, dan lain sebagainya itu adalah selain ketua. Ketika kegiatan itu dilakukan di tingkat sekolah, kalau ketua 0,3 poinnya, kalau selain ketua, sekretaris, bendahara, anggota, kepala bidang dan sebagainya itu 0,2, lumayan. Jadi kalau Bapak Ibu ada setiap tahun PHBI itu ada 6 misalkan, itu kan 3 kali 3 tahun kan. Berarti 3 kali 6, 18. Nah pertanyaannya dokumennya harus ada. Dokumennya harus ada. Karena itu buktinya Bapak Ibu, karena ketika mengisi nanti berkas form-form yang harus Bapak Ibu isi, Bapak Ibu harus mengupload dokumen-dokumen. Kalau Bapak Ibu tidak mengupload dokumen, maka form itu tidak bisa di-save. Oke ya, itu beberapa poin. Ini simulasinya ya. Oke ya, Bapak Ibu, untuk nanti langsung ke UKM PPG-nya nanti bagian admin dan bagian saya. Pak Rikri sudah ada. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, nah ini saya sarankan sebelum nanti Bapak Ibu mengisi portofolio yang di online, Bapak Ibu baiknya mengisi portofolio yang offline dulu. Jadi diketik dulu di file di Word, ini ada formatnya sebetulnya. Nah nanti ini formatnya, karena di sana harus ada deskripsi diri. Bapak Ibu nanti membuat deskripsi diri di Word, buatkan kolom deskripsi, ya deskripsi diri penelitian aplikasi kalau ada, deskripsi diri telah melakukan refleksi misalkan dan sebagainya. Ini kalau ketik aja dulu di Word semuanya deskripsi ini, nanti tinggal copy paste gitu ya ke sistem yang nanti akan disiapkan oleh Pak Rikri. Nah nanti sama juga berkas-berkasnya Bapak Ibu juga nanti siapkan saja dalam bentuk tabel begini. Nanti refleksi apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Nanti tabelnya ini setidaknya ini apa ya? Perkiraan berkas yang akan Bapak Ibu nanti unggah di portofolio ini. Nah, nanti poin ketiga mencari informasi Bapak Ibu kegiatannya apa. Sebab ini komponen-komponen yang harus Bapak Ibu isi ketika di pendaftaran UKM di laman portofolio itu, pengisian portofolio. Nanti kegiatannya apa, penyelenggaranya, perannya berperan sebagai apa, peserta misalkan tempatnya di mana. Nah ini tolong ini diisi dulu, nanti berkasnya siapkan. Setelah nanti pas waktunya untuk mengisi dokumen portofolio, Bapak Ibu sudah siap. Poin yang keempat juga melakukan inovasi pembelajaran, inovasi baru, misalkan Bapak Ibu membuat KKPD,
ya KPD itu KPD ada hak ciptanya, kalau tidak ada tidak ada. Kompetensi mempunyai prestasi, kalau tidak punya nggak apa-apa. Nah, ini yang kegiatan yang poin yang keenam yang terakhir adalah pengabdian pada masyarakat. Kegiatannya apa, penyelenggaraan di mana, di tingkat sekolah, misalkan berperan sebagai anggota. Ketika selain ketua, tingkatnya tingkat sekolah. Nama kegiatannya, penyelenggaraan siapa, tempatnya di mana, tingkatnya apa, waktunya. Waktu itu isi saja dengan tanggal pelaksanaan. Oke, di sini juga sebetulnya ada rubrik skornya, Bapak Ibu kalau mau lihat-lihat silahkan saja. Skornya kira-kira Bapak Ibu mengisi anu itu berapa. Tadi ya saya sampaikan juga sama saja, mengisi refleksi itu 0,5. Jika nanti Bapak Ibu mengisinya 6 kali, berarti 3 kali saja 0,5. Jika nanti Bapak Ibu peserta di kegiatan forum ilmiah itu sebagai peserta di tingkat sekolah, banyak 10 kalinya 3 kali 0,1 kali. Begitupun juga di bawahnya itu sudah ada. Jadi beberapa dokumen ini nanti akan saya share ke Bapak Ibu dalam kegiatan. Nah, yang terakhir adalah ini contoh fakta integritas yang nanti Bapak Ibu juga upload di berkas-berkas. Disiapkan saja. Ada pembuktian ini nanti akan saya upload. Intinya adalah dalam saya sampaikan terakhir, sebelum Bapak Ibu mengisi di laman UKM TPG itu ya, di Bukit, mengisi portofolio di Bukit, sebaiknya Bapak Ibu siapkan di Word dulu, baik untuk mengetik refleksi maupun mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan nanti Bapak Ibu akan nanti siapkan dokumen itu di folder poin 1, folder poin 2, folder poin 3. Hanya ketika pas waktu mengisi Bapak Ibu sudah dokumen-dokumen itu sudah siap. Tidak ada alasan untuk tidak mengisi atau ketinggalan mengisi folder. Oke ya, mungkin itu nanti